Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emma Dalensa Datur Ritonga, MPM 20082602238, dan saya akan menjelaskan map saya ini pada blok Mechanism of Infection and Immunology. Jadi, saya di sini akan menjelaskan fungsi sistem imun, klasifikasi imun, di mana pertama saya akan menjelaskan mind map saya ini. Imun adalah kemampuan tubuh untuk melindungi dirinya dari benda asing seperti bakteri, virus, atau sel abnormal seperti kanker yang dapat menyebabkan kerusakan imunitas, mencerminkan kemampuan tubuh untuk menahan atau menyingkirkan penyakit tertentu. Jadi, sistem imun ini adalah sistem kompleks dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari penyakit dan infeksi. Jadi, sistem ini terdiri dari berbagai organ, jaringan, dan sel yang bekerja sama untuk mengenali dan menyerang patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Jadi, ada 3 fungsi sistem imun. Yang pertama ada pertahanan melawan patogen invasif atau mikroorganisme penyebab penyakitnya. Yang kedua, dia akan mengeluarkan sel-sel yang sudah tua dan jaringan yang rusak. Itu dikarenakan akibat cedera atau penyakit. Lalu dia membuka jalan untuk proses penyembuhan luka dan dia akan melakukan perbaikan jaringan. Yang ketiga, dia akan mengenali dan menghancurkan sel kanker abnormal yang berasal dari tubuh atau biasanya namanya pengawasan imun. Di sini ada juga saya terterakan klasifikasi sistem imun, yang dimana yang pertama dia ada sistem imun bawaan atau innate immune system, yang dimana sistem imun itu yang dinamakan dengan sistem imun non-spesifik, dimana sistem imun bawaan atau innate immune system ini dia adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang sudah ada sejak lahir, dan dia akan memberikan pertahanan umum terhadap patogen dan benda asing, dan tanpa dia nggak harus memerlukan pembelajaran atau pengenalan sebelumnya terhadap patogen tersebut. Jadi, sistem ini terdiri berbagai komponen seperti kulit, mukosa, enzim, dan sel-sel fagositik seperti makrofag dan neutrofil. Atau dia bekerja sama untuk mengenali atau menyerang dan menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi, sistem imun bawaan ini dia akan bertanggung jawab untuk merangsang atau merespon imun yang memberikan perlindungan. Terus ada sistem imun yang diadaptif, di mana adaptif imun sistem itu biasanya dia terlibat respon non spesifik, yang dimana respon non spesifik ini adalah respon pertahanan tubuh terdepan yang dapat memberikan respon langsung dan cepat terhadap antigen walaupun dia belum pernah terpapar sebelumnya. Jadi, setiap jenis mikroorganisme maupun penyakit, dia udah siap berfungsi sejak kita lahir. Jadi, ada juga makrofag, lisosom, basofil, sel mast, eosinofil, sel dendritik, dan sel NK. Dia memiliki peran terhadap respon spesifik. Terus dia ada juga sistem pertahanan bawaan, itu terdiri dari beberapa komponen penting. Komponen pentingnya itu yaitu inflamasi adalah respon umum terhadap cedera jaringan, di mana nanti neutrofil dan makrofag itu berperan dalam mengatasi infeksinya. Lalu selanjutnya ada sel pembunuh alami atau natural killer cells, di mana ini adalah sekelompok yang mirip limfosit yang secara spontan nanti dia tidak spesifik mengidentifikasi serta menghancurkan sel yang terinfeksi virus dari kanker. Terus ada juga yang dinamakan interferon, di mana ini adalah sekelompok protein yang secara umum melawan infeksi virus. Lalu ada juga dia sistem komplement, di mana ini sekelompok protein plasma yang tidak aktif, yang nanti ketika diaktifkan, dia secara berurutan dapat merusak sel asing dengan menyerang makanannya. Terus yang kedua, ada dia namanya sistem imun adaptif atau adaptive immune system,
yang dimana ini dia dinamakan dengan sistem imun spesifik. Dimana sistem imun adaptif ini dia bagian dari kekebalan tubuh yang mengembangkan respon yang spesifik terhadap patogen, tetapi dia terpapar pertama kali. Jadi sistem ini melibatkan sel-sel T dan B yang mampu mengenali antigennya. Jadi spesifik dari patogen ini dapat membentuk respon imun yang terkoordinasi untuk mengeliminasi patogen tadi. Jadi sistem imun adaptif ini memiliki kemampuan untuk mengingat. Jadi patogen yang pernah dikenali itu dapat memberikan perlindungan yang lebih cepat dan dia lebih kuat jika terjadi ada infeksi yang akan datang nanti di masa depan. Jadi sistem ini terlibat dalam pengaturan respon imun termasuk dalam proses autoimun yang tertoleransi terhadap bahan asing yang tidak berbahaya. Lalu ada dua, dia ada respon imun spesifik, yang dimana respon imun spesifik yaitu respon imun yang memerlukan waktu untuk mengenal antigen terlebih dahulu sebelum nanti dia dapat memberikan respon. Ada juga dia sistem imun ini sudah terpajan oleh suatu mikroba atau penyakit. Jadi perlindungan yang diberikan itu dapat bertahan lama karena dia mempunyai memori terhadap perjalanan yang didapatkannya. Terus yang ketiga dia ada sel limfosit yaitu T dan B yang dimana dia memiliki peranan dalam respon imun spesifik. Dan ada juga penjelasan saya tentang respon imun yang dimana respon imun ini ada respon imun humoral yang dimana dia adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang melibatkan aktivitas sel-sel B dan antibodi untuk melawan patogen tadi di dalam cairan tubuh kita seperti darah dan limfe. Ini terjadi ketika sel-sel B tadi dia mengenali antigen dari patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi proses ini memicu sel B untuk memproduksi antibodi yang spesifik terhadap antigen tersebut. Jadi antibodi yang dihasilkan kemudian itu akan beredar di dalam darah dan cairan. Nanti dia mencari dan mengikat patogen tadi yang sesuai dengan antigen yang dienkode. Jadi antibodi ini dapat menghancurkan patogen langsung atau membantu aktivasi sistem komplement untuk dia melawan infeksi dengan cara lainnya. Lalu respon imun humoral ini dia juga berperan penting dalam pembentukan yang namanya memori imun, di mana nanti sel B ini diaktifasi menjadi sel B memori. Jadi sel ini akan memiliki kemampuan untuk bertahan dalam jangka panjang dan dia nanti memberikan perlindungan yang lebih cepat dan lebih efisien. Jadi nanti kalau misalnya patogennya ini masuk ke tubuh kemudian harinya, jadi akan memberikan dia bertahan gitu. Baru yang kedua ada respon imun seluler, di mana nanti ini sistem kekebalan tubuh yang melibatkan aktivitas sel-sel T untuk melawan patogen dan sel-sel abnormal di dalam tubuh kita. Jadi proses ini terjadi ketika sel-sel T nanti mengenali antigen yang ada di permukaan sel dan terinfeksi atau sel yang nanti akan terinfeksi oleh virus. Lalu sel T ini itu untuk pembantu atau helper T cells, yang dimana sel T ini membantu mengatur respon imun dengan merangsang aktivasi sel-sel B untuk memproduksi antibodi dalam respon humoral. Terus ada yang namanya sel regulator, yang dimana dia ini untuk mengendalikan respon imun untuk mencegah reaksi imun berlebihan atau yang dinamakan autoimun. Jadi respon imun seluler ini sangat penting dalam melawan infeksi virus, di mana infeksi intraseluler seperti tuberkulosis dan juga dalam respon seperti kanker. Lalu yang dimana antigen ini adalah molekul yang dapat memicu respon imun dalam tubuh. Ini bisa berupa patogen seperti bakteri, virus, atau jamur, maupun dia bagian-bagian sel abnormalnya seperti yang dinamakannya itu kanker. Lalu antibodi ini
dia disebut juga imunoglobin, yang dimana nanti protein yang diproduksi oleh sel-sel B tadi dia respon terhadap antigennya. Jadi antibodi ini bekerja sama dan mengikat secara spesifik ke antigen yang cocok sama dia dengannya. Terus ini prosesnya membantu penghilangan atau menetralisasikan patogen atau bahan asing dari tubuh. Jadi antibodi ini juga dapat merangsang respon imun seperti sistem komplement yang membantu dalam yang namanya penghancuran patogen. Jadi teman-teman, dengan cara ini antigen dan antibodi kita itu bekerja sama dalam respon imun tubuh kita ini. Untuk apa? Untuk melindungi dan menjaga kesehatan dari infeksi dan penyakit. Mungkin itu saja penjelasan mind map saya, dan ini tertera mind map yang saya buat untuk membuat mind map saya. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.